Assalamu alaikum everyone. Simultaneous reaction back with other reaction, yo lovers, Indonesia lovers. You miss my face. I miss you. You miss me. Thank you so much for being watching all my video. You are amazing. Back in here with this Ma- Madagascar is proud to have ancestor from Indonesia. In Arabic, we say that what is this? تفتخر مدغشقر بأن أجدادها من إندونيسيا. Wow, wow! I get it now. I get it. So, my name is Samir from Algeria, North Africa, to Morocco to lead reaction. And they have depression and anxiety attack. And yeah, this is me. And anything you give to this channel means so much to me. Anything, so you are amazing. So let's go with 3, 2, 1, and it's coming right now. And let's start to check it here. Everything great here. So yeah, let's go. Okay. Waktu saya terbang ke Indonesia itu orang tua saya bilang, "Gimana kamu nih kembali ke sumber ya?" Saya bilang, "Kok bisa?" Ya memang oleh karena sejarah, yaitu nenek moyang saya adalah dari Indonesia. Jauh ya, jauh sih jauh, tapi kita ini adalah saudara. Makanya Indonesia ini adalah negara yang saya tidak akan lupakan. Soalnya persaudaraan kita itu selama-lamanya. Memilih saya mau ke Indonesia karena banyak juga pasti mirip-mirip budaya sama seperti itu, dan saya pengen ke sana karena nenek moyang kami juga ya. Jadi saya pengen lebih tahu tentang Indonesia karena pastilah mungkin masih nih ya, mungkin ada saudara saya di sini yang tidak tahu. Iya. Oke, ya itu ya Leo. Wow. Di sebuah pulau besar di lepas pantai Afrika, jauh dari Nusantara, tersimpan sebuah kisah yang terdengar seperti legenda. Namun ini bukan dongeng. Namanya adalah Madagaskar. Sebuah negeri di Samudra Hindia yang eksotis, liar, dan penuh misteri. Sekilas, tak ada yang menghubungkannya dengan Indonesia. Namun, ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jejak Nusantara hidup di sana. Penelitian bahasa menunjukkan bahwa bahasa nasional mereka, Malagasy, berasal dari rumpun Austronesia, keluarga bahasa yang juga digunakan di Indonesia. Kata-kata dasar, struktur kalimat, istilah maritim, semua mengarah ke satu wilayah di Asia Tenggara, wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, penelitian genetika modern menemukan bahwa sebagian DNA penduduk Madagaskar memiliki garis keturunan yang kuat dari Asia Tenggara, khususnya dari kawasan Kalimantan bagian selatan. Artinya, ribuan kilometer sebelum peta dunia tergambar rapi, sebelum kapal baja menguasai lautan, leluhur Nusantara telah menyeberangi Samudra Hindia. Dan mereka tidak sekedar singgah, mereka menetap, mereka membangun kehidupan, mereka meninggalkan warisan. Bayangkan keberanian itu. Dari kepulauan tropis yang dikelilingi laut, mereka membaca bintang, memahami angin, menaklukkan ombak. Tanpa teknologi modern, tanpa jaminan keselamatan. Namun mereka tiba di sebuah pulau besar dekat Afrika dan mengubah sejarahnya. Di titik inilah kita berhenti sejenak. Karena kisah ini bukan hanya tentang Madagaskar. Ini tentang siapa sebenarnya leluhur Nusantara. Dan yang membuat kisah ini semakin menyentuh, pengakuan itu bukan hanya datang dari para peneliti, tetapi juga dari masyarakat Madagaskar sendiri. Oh iya, sejarah. Kayak relation dengan Indonesia. Orang yang datang pertama kali di Madagaskar itu orang Indonesia. Serius? Kan yang memisahkan pisah Madagaskar sama Indonesia itu laut. Laut tapi jauh banget, 3 bulan kalau naik kapal di situ, tapi orangnya dari Indonesia
naik kapal itu tuh sampai di Madagaskar. Maka itu Jauh ya. sampai sekarang itu orang Madagaskar itu milik orang Indonesia, walaupun ya ada yang dari Afrika. Memilih itu saya ada- mau ke Indonesia karena banyak juga pasti mirip-mirip budaya sama seperti itu, dan saya pengen ke sana karena nenek moyang kami juga. Ya. Jadi saya pengen lebih tahu tentang Indonesia karena pasti tidak mungkin masih nih ya, mungkin ada saudara saya di sini mungkin tidak tahu. Iya. Benar. Oke. Ya, itu ya Leo. Jadi gara-gara itu saya kesini dan apa ya? Karena Indonesia dan Madagaskar itu kalau tentang manusia juga tidak terlalu Berbeda. Ya. terlalu beda. Jadi saya pengen lebih tahu dan nanti saya ambil experience di sini. Saya bawa ke sana di negara saya dan saya nanti membuat akulturasi. Kemudian lagi Ya, oke. ada suku di Indonesia ini, Ya. mereka berasal dari Kalimantan, suku Dayak. Ya. Mereka orang yang datang pertama kali ke Madagaskar. Mereka datang mungkin dari timur, Ya. lalu mereka masuk ke tengah-tengah Madagaskar, antara Nadiru, dan mereka sekarang menjadi suku Merina. Suku Merina. Ya. Dan itu yang Mendengar mereka menyebut Indonesia sebagai bagian dari asal-usul mereka, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Di tanah yang begitu jauh dari Nusantara, nama Indonesia bukan sekedar negara modern. Ia adalah akar sejarah. Beberapa tradisi mereka masih menyimpan jejak Asia. Teknik bercocok tanam, bentuk rumah tradisional, warisan budaya yang tak sepenuhnya Afrika dan tak sepenuhnya Asia. Mereka adalah persimpangan dua dunia. Dan di sana ada Nusantara. Seringkali kita merasa kecil dalam percaturan dunia modern. Namun sejarah berbicara lain. Leluhur kita pernah menjadi pelaut samudra, penjelajah lintas benua, pembawa budaya. Madagaskar berdiri sebagai saksi hidup bahwa jejak Indonesia pernah melampaui batas geografisnya. Ini bukan kisah penaklukan, bukan kisah penjajahan. Ini kisah keberanian manusia Nusantara menembus cakrawala. Dan mungkin sudah saatnya kita kembali menyadari kebesaran itu, bahwa Indonesia bukan hanya negeri kepulauan, ia adalah negeri para pelaut, negeri yang pernah menyentuh Afrika dengan jejak budayanya. Dan di pulau besar itu, ribuan kilometer dari rumah, warisan itu masih hidup. Dan mungkin yang paling menggetarkan dari semua ini bukan sekedar data, bukan sekedar penelitian ilmiah, tetapi kesadaran. Kesadaran bahwa di sebuah pulau di dekat Afrika, ada anak-anak yang tumbuh dengan bahasa yang memiliki jejak Nusantara. Ada keluarga-keluarga yang tanpa mereka sadari menyimpan darah pelaut dari Asia Tenggara. Dan ketika sebagian warga Madagaskar menyebut bahwa nenek moyang mereka berasal dari Indonesia, itu bukan hanya pernyataan sejarah. Itu adalah jembatan waktu. Jembatan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Menghubungkan samudra yang luas dengan satu akar yang sama. Bayangkan, ribuan tahun lalu, leluhur Nusantara menatap cakrawala tanpa tahu apa yang menanti mereka di ujung lautan. Namun keberanian itu membawa mereka menulis bab sejarah di benua lain. Hari ini, mungkin kita tidak lagi berlayar dengan perahu bercadik, namun jejak itu tetap hidup. Madagaskar adalah pengingat bahwa Indonesia bukan bangsa kecil yang baru dikenal dunia. Kita adalah bangsa yang pernah menjelajah, menetap, dan meninggalkan warisan lintas benua. Dan mungkin kebanggaan itu bukan untuk disombongkan, tetapi untuk diingat bahwa di dalam darah Nusantara mengalir keberanian untuk melampaui batas. Dan di seberang Samudra Hindia, sebuah pulau besar masih menyimpan cerita tentang kita. Wow. It was like Madagascar. I was like, what? I love Indonesia. Yeah. I love Indonesia. It's an amazing country and culture there and Islam there. A lot of Muslim people there. I like it, yeah. Yeah, I like it. So if you like this space and you want to see more reaction Indonesia lovers, give me some love with anything you gave me so much to me. And thank you so much for watching. Assalamu alaikum everyone. See you in next video, inshallah, inshallah, inshallah.